Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lailatal qadri khairan min alfi syahri. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahimur rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imanan wa ihtisaban. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa adim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisanin ila yawmiddin, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmat yang telah berikan. Salah satunya adalah nikmat lisan serta nikmat sehat wal afiat dan nikmat umur, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir. Mudah-mudahan senantiasa langkah kaki kita Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan pahala yang dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada kali ini insyaallah kami akan mengangkat tema tentang memaknai surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna ini dalam kaidah bahasa Arab itu disebut dengan harfun nasab. Sesungguhnya aku atau kami Allah Subhanahu wa taala. Anzalnahu itu disebut sebagai fi'il madhi karena di situ termasuk dalam dhamir muttasil. Karena di situ ada na, sesungguhnya kami telah kami turunkan, yaitu hu-nya itu ditunjukkan dalam kaidah bahasa Arab disebut sebagai ghaibun. Kata tunggal persona yang ketiga ditunjukkan hu-nya itu kepada siapa? Kepada Al-Qur'anul Karim. Fi lailati itu disebut dengan jar wa majrur muta'alliq. Al-Qadri disebut sebagai mudhaf ilaih, jar idhofah bi alamati kasrah. Ini dalam kaidah bahasa Arabnya begitu. Sesungguhnya telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Nah, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam Al-Quran itu
ada dua kalimat yang sama artinya, yaitu diturunkan. Para pakar tafsir hadis dan juga tafsir Al-Quran, salah satunya di sini saya membawa tafsir Jalalain karangan Syekh Imam Jalaluddin bin Abdurrahman Abi Bakri As-Suyuti, memaknai kalimat telah menurunkan itu ada dua di dalam Al-Quran. Ada yang disebut inna anzalnahu, ada yang juga disebut dengan inna nahnu nazzalna. Berarti ada dua kata, ada anzala, ada nazzalna. Dua-duanya sama, tetapi ada kalimat yang berbeda maknanya di dalam. Ini mesti kita tahu dan kita pahami. Jadi memang ada yang disebut dengan nuzulul Quran. Jadi kalau kita membahas satu Al-Quran harus tahu dulu kalimat akar kata bahasa yang terdapat di dalamnya. Kalimat anzala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu secara utuh dan sekaligus, Bapak Ibu. Karena kalimat anzala itu diartikan sebagai sesuatu yang turun atau berpindah dari tempat yang tinggi sampai ke tempat yang paling rendah. Yaitu dari mana? Dari Lauh Al-Mahfuz turun ke Bayatul Izzah As-Sama Ad-Dunya. Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari Lauh Al-Mahfuz turun ke Baitul Izzah As-Sama Ad-Dunya, yaitu disebut dengan langit dunia. Maka kalimatnya ini disebut anzalnahu. Lalu ketika dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara sedikit demi sedikit, itulah yang disebut dengan nazzala. Makanya di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya telah kami turunkan az-zikr. Az-zikr itu kan nama lain dari Al-Quran. Nama Al-Quran itu banyak, Bapak Ibu. Asy-Syifa, Al-Kitab, Al-Furqan dan lain sebagainya. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran itu sampai kapan? Sampai di hari kiamat. Maka kalimat nazala itu diturunkan dari as-sama ad-dunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Kapan turunnya? 17 Ramadan. Para ulama berpendapat yang masyhur di kalangan ulama. Lalu di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di dalam surah Al-Qadar, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apa sih malam Lailatul Qadar? Kalimat adraka itu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, biasanya Allah Subhanahu wa taala itu menanyakan sesuatu yang ada peristiwa sangat hebat di dalamnya sehingga sukar dinalar manusia untuk divisualkan dengan digambarkan dengan alam pikiran manusia. Coba kita lihat surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Tahu nggak sih hari kiamat itu kayak gimana? Sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah tahu bagaimana terjadinya hari kiamat tersebut, kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Betul apa betul? Maka dari itu dahsyatnya malam Lailatul Qadar sehingga disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking mulianya di malam Lailatul Qadar. Maka di ayat ketiga Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Maknanya di dalam malam Lailatul Qadar itu terdapat pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang perlu kita garis bawahi. Kita kejar malam Lailatul Qadar, kita ibadah begitu dahsyat di malam Lailatul Qadar. Bukan berarti kita setelah Ramadan kita nggak menjalankan yang namanya ibadah. Ini salah. Banyakan orang pengen cari malam Lailatul Qadar, pengen gapai malam Lailatul Qadar, tapi setelah Ramadan nggak pernah itu yang namanya baca Al-Quran. Yang dilihat itu adalah nilai pahalanya, bukan kewajibannya. Maka ketika kita menggapai dan kita mencari malam Lailatul Qadar, lalu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka yang harus kita lakukan adalah keistiqomahan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai ditinggalin. Jangan hanya di bulan Ramadan saja kita ibadah begitu dahsyat, tapi setelah Ramadan kita meninggalkan ibadah begitu saja. Ini yang salah. Kata para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadar itu ada 4 makna diartikan. Yang pertama, azimatun. Azimatun itu diartikan adalah penetapan. Karena malam ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan kita selama 1 tahun yang telah kita lakukan selama ini. Mana dalilnya Ustaz? Kita buka surah Ad-Dukhan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa inna kunna munzirin. Sesungguhnya telah diturunkan pada malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan kepada manusia. Lalu yang kedua, kata ulama mengatakan Al-Qadar itu adalah at-tartibun, yaitu malam pengaturan. Allah menurunkan Al-Quran, kita diatur nih Pak, strategi hitah kita untuk kita banyak-banyak melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita udah masuk di 10 malam terakhir, apa kata Nabi? Taharrau fi Lailatul Qadri fil witri minal ashri al-akhiru Ramadan. Kata Rasulullah, itu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2017 Bapak Ibu. Kata Rasulullah, carilah kalian, gapailah kalian pada malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada akhir Ramadan. Di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2024 Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashri akhir Ramadan." Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk di akhir bulan Ramadan, yang pertama Rasulullah melakukan apa? Syadda mi'zaruhu, mengkencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahya'u lailatun, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, yaitu dengan kita baca Al-Qur'an. Alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin, insyaallah malam ini malam 23 nanti jam 1 mulainya kita akan iktikaf di sini mendengarkan Mau'izatul Hasanah dari guru kita Ustaz Nur Hadi, insyaallah malam ini. Lalu kata Rasulullah yang ketiga apa? Wa aiqazu ahlahu, maka bangunkanlah keluarga kita untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Qadar itu disebut dengan karimun, yaitu malam kemuliaan. Yang keempat, para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu adikun, sempit. Kok sempit sih? Karena malam Lailatul Qadar itu malaikat semua turun ke bumi untuk melihat hamba-hamba Allah yang khusyuk, tunduk ibadah kepada Allah, mengakui segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun Pak, nyatet siapa aja Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam aja Bapak Ibu, yang dosa-dosanya itu udah diampuni oleh Allah, bahkan dijamin masuk surga, Rasulullah masih mau untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Masa kita manusia yang masih banyak dosa gak malu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita nggak mau menggapai malam Lailatul Qadar. Maka orang-orang yang senantiasa menggapai malam Lailatul Qadar atau mencari malam Lailatul Qadar,
insya Allah akan mendapatkan di ayat yang kelima surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita akan diberikan ketenangan. Salam itu kan artinya damai, tenang, tentram. Bagi orang-orang yang khusyuk ibadah kepada Allah, dia menggapai Lailatul Qadar, insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya, ketentraman di dalam hatinya, sehingga dia mendapatkan kemenangan dan hatinya menjadi fitrah suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat tarawih yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita gapai daripada malam Lailatul Qadar agar senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua menjadikan manusia-manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa yasturun, nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.